Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Latihan Berbicara. Hari ini saya ingin melanjutkan pelajaran berharga dari buku yang saya baca, Alibaba's Wall. Lanjutannya adalah lompat katak. Di lompat katak ini, kalau saya kaitkan dengan marketplace usaha Mulia Makmur, itu usaha Mulia Makmur ini berada di Tuban, lebih tepatnya di Desa Dasin, sebuah lingkungan yang berdekatan dengan SMK ya, yang kiranya nanti marketplace ini apabila sudah menjadi besar, kita mudah-mudahan bisa merekrut lulusan-lulusan komputer di SMK yang dekat di Desa Dasin. Lompat katak adalah sebuah ungkapan di mana kita membuat sebuah ide di lingkungan yang ide itu terasa asing, seperti marketplace. Marketplace biasanya berada di Jakarta, berada di kota-kota besar. Sekarang berada di tempat yang jauh dari kota. Untuk Dasin dari kota Tuban sekitar 30 km. Pelajaran yang kita bisa ambil dari lompat katak ini adalah ketika ide-ide yang ingin kita praktekkan itu tetap harus kita laksanakan, walaupun kelihatannya ide itu impossible atau tidak mungkin. Tetapi kalau kita yakin dengan ide yang mau kita lakukan, lakukan saja, karena hasilnya nanti yang akan terlihat apakah ide itu bisa dilaksanakan atau tidak. Ketika teman-teman nanti punya ide sebuah bisnis, lakukan kalau teman-teman merasa yakin. Kesulitan-kesulitan yang ada itu dihadapin, jadi bukan untuk dihindari. Pada musim semi bersiaplah menghadapi musim dingin. Jadi ungkapan ini kita harus membuat rancangan-rancangan, membuat target-target, membuat suatu strategi. Seperti di usaha Mulia Makmur ini, nanti kita akan melakukan pelatihan-pelatihan ke seluruh Indonesia. Di teman-teman yang nanti ingin mendapatkan pelatihan dari aplikasi usaha Mulia Makmur, bisa menghubungi saya atau tim nanti untuk mengadakan pelatihan tersebut. Tepis godaan untuk go public. Kalau untuk usaha Mulia Makmur sendiri tentunya masih baru sekali ya. Untuk go public perlu waktu untuk ke sana. Jadi saya rasa untuk usaha Mulia Makmur hal ini bisa sambil jalan. Tempatkan diri agar keberuntungan menemukan Anda. Saya rasa yang dimaksudkan dengan menempatkan diri ini adalah actionnya itu. Keberuntungan itu ada bagi orang yang bekerja. Keberuntungan itu menjumpai orang yang mau melakukan sesuatu. Jadi kalau kita mau beruntung, lakukan ide yang ada di kepala kita, maka keberuntungan itu akan menghampiri kita. Pengusaha tidak boleh mengeluhkan masalah mereka memecahkannya. Saya rasa kalau tidak boleh mengeluhkan masalah ini berlaku untuk siapapun, karena memang di buku ini menjelaskan tentang wira swasta, jadi lebih ke pengusahanya. Saya rasa kalau tidak mengeluh itu ya pekerjaan apapun harusnya tidak mengeluh, harusnya kita berusaha untuk mencari solusinya. Usaha Mulia Makmur sendiri ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, tetapi kita bersabar untuk mencari solusinya dan terus menerus kita lakukan agar kita bisa bermanfaat untuk orang banyak.
Jangan terlalu memikirkan kesalahan. Nah, ini penting teman-teman. Kalau teman-teman punya sebuah ide, dilakukan, ternyata ada beberapa hal yang rasanya menjadi kendala, maka kendala itu dicarikan solusinya dan tidak terlalu dipikirkan. Terus menerus melakukan. Ada di buku ini ada ungkapan dari Jack Ma yang mengatakan, aku pengen sekali bikin judul buku Alibaba dan 1001 Kesalahan. Kira-kira demikian yang saya baca. Jadi kesalahan itu udah sesuatu yang biasa. Seorang manusia itu biasa melakukan kesalahan. Yang penting niatnya adalah berusaha untuk memperbaiki supaya bisa lebih baik lagi. Hadapi keputusan sulit, jangan menghindarinya. Ya, itu terasa sekali ya di Usaha Mulia Makmur ketika saya adakan. Ternyata lumayan harus berdarah-darah, lumayan harus berpikir keras, mengalami jatuh bangun, dan alhamdulillah sekarang websitenya sudah ada, tinggal menunggu aplikasinya di Play Store. Mintalah tim agar bekerja untuk mencapai target, bukan untuk bos. Jadi nanti di dalam pelatihan diharapkan Marketplace Usaha Mulia Makmur ini akan bertemu dengan mitra pengguna. Dari situ kita akan banyak berkomunikasi, banyak berbicara. Kita akan menampung atau memikirkan atau justru mengeksekusi saran-saran dari mitra pengguna yang kita temui, atau dari siapapun yang kita rasa itu baik untuk perbaikan marketplace selanjutnya. Jangan abaikan mereka yang buta teknologi. Nah, ini penting sekali. Jadi nanti Usaha Mulia Makmur ini akan menarget pasar secara umum semua masyarakat, dan kita juga akan mencoba ke masyarakat-masyarakat yang belum mengerti tentang teknologi. Karena itulah diadakan pelatihan bagaimana agar masyarakat yang punya produk yang bagus tetapi belum mengerti tentang dunia digital bisa kita ajarkan. Di tempat yang lain juga diadakan pelatihan-pelatihan dan itu sangat membantu ke masyarakat. Jadi adanya Marketplace Usaha Mulia Makmur ini bertujuan untuk menjadi pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan. Jangan baper. Baper ini lebih kepada mental, saya rasa. Baper ini juga lebih kepada niat ketika ide itu ingin dilaksanakan. Usaha Mulia Makmur ini sendiri berniat untuk membantu masyarakat agar mendapatkan penghasilan, sehingga ketika kita berada dengan marketplace yang lain, maka kita anggap mereka tuh seperti saudara yang akan membantu masyarakat Indonesia ini untuk bisa lebih baik lagi kehidupannya. Rakitlah sebuah tim yang bukan koleksi pemain bintang. Kalau ini ya saya rasa di Usaha Mulia Makmur juga kita merekrut sebagiannya warga sekitar, dididik untuk mereka mengerti bagaimana bekerja di sebuah marketplace. Kedepannya juga kita akan mudah-mudahan bisa membuka lowongan kerja. Kalau di Alibaba ada 25.000 karyawan, harapan saya di Usaha Mulia Makmur ini bisa sampai merekrut 50.000 karyawan. Kumpulkan seluruh tim 1 kali setahun. Saya pikir ini sebuah komunikasi. Kalau untuk di Usaha Mulia Makmur kita biasa mengadakan sebulan sekali atau seminggu sekali. Untuk ke kantornya sendiri, karena bersebelahan dengan rumah ya, saya sering juga datang ke kantor untuk berdiskusi dengan tim yang ada di kantor. Sebarkan kekayaan. Nah, ini teman-teman sesuatu yang mulia sekali. Saya rasa menyebarkan kekayaan ini adalah tujuan mengapa marketplace itu bisa besar. Begitu juga dengan Usaha Mulia Makmur. Kita membagikan 80% keuntungan bersihnya kepada mitra pengguna dengan harapan agar bisa menjadi
suatu tambahan penghasilan bagi mitra pengguna agar mereka bisa mendapatkan penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Integrasikan nilai-nilai ke dalam sistem SDM perusahaan. Ya, kita memang berusaha juga untuk nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai kekeluargaan. Kita coba berusaha untuk mencontohkan. Jadi itu penting menanamkan nilai-nilai tersebut, karena dengan menanamkan nilai-nilai yang baik ke dalam tim, maka tim akan bekerja optimal. Jadi begini uraian dari saya. Nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.